Sebentar lagi, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan tiba. Hari yang selalu dinanti oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Hari kemenangan, hari ketika manusia kembali kepada fitrah. Di hari itu, takbir akan menggema dari masjid ke masjid, menggetarkan langit dan bumi dengan kalimat agung. Sukacita biasanya menyelimuti setiap rumah. Anak-anak mengenakan pakaian baru. Orang tua mempersiapkan hidangan terbaik. Keluarga berkumpul dalam pelukan hangat penuh rindu. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersimpan kisah yang tak semudah orang melihatnya. Kisah tentang mereka, saudara-saudari kita yang diuji oleh takdir. Pada November tahun 2025, bencana hidrometeorologi melanda berbagai wilayah Sumatera termasuk Kabupaten Gayo Luwes. Hujan turun tanpa henti. Hari demi hari, langit seakan menumpahkan seluruh airnya ke bumi. Tanah yang dulu kokoh perlahan melemah. Sungai yang dulu tenang meluap tanpa ampun. Banjir datang menerjang. Tanah longsor runtuh dari perbukitan. Dan dalam hitungan waktu, banyak kehidupan berubah selamanya. Rumah yang dahulu menjadi tempat berteduh, tempat keluarga berkumpul, bercengkrama, dan berbagi tawa, kini hilang terbawa arus banjir dan runtuhan tanah. Lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan, yang biasanya memberi harapan menjelang Lebaran, kini hanya menyisakan lumpur dan kenangan. Bagi sebagian orang, Lebaran adalah tentang baju baru dan hidangan istimewa. Namun bagi mereka, Lebaran tahun ini adalah tentang bertahan, tentang bangkit dari kehilangan, tentang mencari kembali harapan yang sempat tenggelam bersama banjir. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari hati mereka. Iman, keyakinan bahwa setiap ujian datang dari Allah. Dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan keyakinan itulah yang membuat mereka tetap berdiri, tetap tersenyum, meski luka belum sepenuhnya sembuh. Karena mereka tahu, mereka tidak sendiri. Ada saudara yang datang membawa harapan. Ada tangan-tangan kebaikan yang datang menghapus air mata. Ada hati-hati yang tergerak untuk saling menguatkan dalam ikatan ukhuwah. Di tengah situasi itu, hadirlah sebuah gerakan kemanusiaan, Maslam atau Masajid Al-Alam, sebuah inovasi gerakan sosial berbasis komunitas yang tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi sebagai aksi nyata kepedulian. Bersama para mitra dan relawan, Maslam hadir di tengah masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana. Saat masa panik terjadi, Maslam bergerak cepat menyalurkan bantuan. Ketika masyarakat membutuhkan kebutuhan dasar, Maslam membuka pasar gratis bagi para korban bencana, tempat di mana mereka bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari tanpa harus memikirkan biaya. Bukan hanya itu, Maslam juga membuka pangkas rambut gratis, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali merasakan kepercayaan diri di tengah kesulitan. Ada juga pengobatan gratis, karena kesehatan adalah kebutuhan utama bagi mereka yang sedang bertahan di masa sulit. Dan ketika bulan suci Ramadan tiba, Maslam kembali hadir membawa kebahagiaan. Sebuah tradisi yang sangat berarti bagi masyarakat Aceh dan Gayo Luwes. Tradisi yang dikenal dengan sebutan daging megang. Bagi masyarakat di tanah ini, daging bukan sekedar makanan. Ia adalah simbol kebersamaan, simbol rasa syukur, simbol kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan ketika daging megang itu dibagikan, senyum pun kembali merekah di wajah mereka. Canda tawa kembali terdengar, menghangatkan suasana yang sebelumnya penuh kesedihan. Bagi mereka, itu bukan sekadar bantuan, itu adalah kado persaudaraan. Hari demi hari,
kehadiran Maslam semakin dikenal oleh masyarakat Gayo Lues. Karena bagi mereka, Maslam bukan sekedar nama, Maslam bukan sekedar organisasi. Maslam telah menjadi simbol kepedulian, simbol bahwa di saat masa sulit datang, masih ada saudara yang datang tanpa pamrih. Maslam telah menjadi jembatan persaudaraan, menghubungkan hati-hati manusia dalam satu tujuan yang sama, kemanusiaan. Kini, Ramadan hampir usai. Bulan penuh berkah ini akan segera meninggalkan kita. Sebentar lagi, takbir kemenangan akan kembali menggema. Namun, saudara-saudara kita yang sedang berjuang bangkit, Lebaran tahun ini mungkin berbeda. Mungkin tidak ada rumah yang sama seperti dulu. Mungkin tidak ada ladang yang bisa dipanen. Namun, yang ada adalah harapan baru. Harapan untuk bangkit. Harapan untuk membangun kembali kehidupan. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah, setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Setiap kesabaran akan diganti dengan pahala yang tak terhingga. Dan setiap kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali. Semoga kehadiran kami dari Maslam dan seluruh mitra Maslam dapat sedikit meringankan beban yang kalian rasakan. Semoga tangan-tangan kecil yang kami ulurkan dapat menjadi penguat langkah kalian. Dan semoga kebersamaan ini menjadi bukti bahwa umat ini adalah satu keluarga. Tetaplah bersabar, tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa setelah badai pasti akan ada pelangi. Dan ingatlah, kalian tidak sendiri. Di sini ada saudara yang selalu bersama kalian. Di sini ada hati-hati yang selalu mendoakan kalian. Dan di setiap langkah perjuangan kalian akan selalu ada cahaya harapan menuju hari kemenangan. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Daging menggang ini adalah salah satu yang sangat sakral yang harus ada ketika menjelang bulan suci Ramadan. Lebih kurangnya 1 hari sebelum Ramadan ya Pak ya. Nah, mengingat hal seperti ini dan banyak saudara-saudara kita yang tertimpa banjir, maka kita berinisiatif untuk memberikan daging menggang kepada saudara kita yang tertimpa banjir. Dan alhamdulillah kali ini kita berkolaborasi dengan mitra-mitra Maslam, terus dengan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Binjai, dan dengan Al-Mawaddah Sirke, dan selain itu dengan IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Gayo Lues. Dan dengan kopi ya Ustaz. Kopi dari Kopi Gayo Lues, insya Allah.